Oke, selamat malam Pak Mersa. Selamat malam Pak Min, selamat malam Oke. semuanya, Pak Sarbini, Pak Rahmat, Pak Simon, Bu Rosalia, Bu Eve, dan Pak Edi. Oh, ada tadi. Baik. Jadi kali ini Pak Mersa Gamal sebagai praktisi corporate culture ini di acara Etusan Ngopi yang kedua Pak Mersa ya sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber Ya, kedua. Tetapi kalau hadir di dalam acara Etusan Ngopi cukup sering lah. Nggak tahu yang keberapa lah. Oke. Beliau adalah pakar corporate culture, praktisi juga. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah dibantu oleh Pak Mersa. Beliau adalah orang dari Sumatera Utara, kira-kira ya. Dan hari ini beliau akan memaparkan 7 langkah strategis di dalam kaitannya tentunya corporate culture atau budaya perusahaan. Oke, nah sebelum kita mulai, saya akan bagikan giveaway. Nah, giveaway syaratnya adalah bagi pemenang giveaway eh, mengganti ongkir ya, mengganti ongkir ya. Apa yang akan diperoleh? Kopi. Nanti akan dapatkan kopi ya. Wah, ada kopi lanang gitu. Oke, Pak. Jadi, oke, nggak tahu dulu pernah atau enggak. Kira-kira begini deh. Apa sih pertanyaannya gampang-gampang. Pak Mersa Gamal, kalau lihat dari wajahnya kira-kira kelahiran tahun berapa gitu. Silakan tebak lewat chat. Kelahiran tahun berapa nih Pak Mersa Gamal lihat wajahnya? Oke, kalau lihat wajahnya ini dari mana? Dari flyer, boleh lewat chat ya jawabannya. Boleh juga saya close lihat wajahnya adalah mungkin lah dari mana ini. Nah, dari wajah asli ini. Ini wajah saat ini. Kalau foto tadi kan masa lalu ya. Nah, kira-kira kelahiran tahun berapakah Pak Mersa? Oke, ini sudah ada yang jawab nih. Sudah ada yang jawab. Wah, ini 60-an tuh nggak jawab itu. Tahun berapa? Bisa 60 sampai 69 itu. 60, 61, 62. Oke, Pak Sarbini 1972. Oke, Ibu Rosa jawabnya 66. Ah, gitu itu baru jawaban 66. Oke. Berarti wajahnya nih kalau ditebak sementara nih wajahnya Gen X ya. Hmm, 72, 66 ya, 65 masih Gen X. Oke, kalau bicara udah tahun berapa 60, 59, 58. Nah, itu udah baby boomer tuh. 64 Simon Disna. Oke, Pak Mersa yang jadi juri deh. Mana yang benar? ya, Dua, tadi 72, Pak, 66, 65, 64 sudah ada yang betul? ya, 6, jadi 65, jadi saya 65 awal apa transisi antara baby boomer ke Gen X. Iya. 65 ya betul ya Pak Rahmat berarti ya. Ya, Ya. jadi eh, peralihan di antara ini, di antara, Baby boomer dan iya, itu Gen X ya. Itu iya, perilakunya tuh yang mirip-mirip baby boomernya ada. lebih banyak baby boomernya. Banyak baby boomer karena Gen X-nya kan baru ya. Iya, Oke, itunya jadi juga. pemenangnya adalah Pak Rahmat Syaputra. Oke, gitu. Mohon Pak Rahmat Syaputra boleh dikirim ke WA ya. Apa alamat pengiriman? Jelas ya, artinya cukup kelurahan dan kode posnya aja, di kota mana gitu ya. Oke, cukup mengganti ongkir nanti ya Pak Rahmat ya. Baik, kalau gitu itu satu dulu. Nah, untuk yang kedua giveaway-nya apa ya? Oke, giveaway-nya biarinlah yang gampang tadi udah kalau sudah menyaksikan. Kapan pertama kali Etuset Ngopi mengudara? Etuset Ngopi lahir kira-kira itu kapan itu loh. Tadi kan Itu udah. saya boleh jawab berarti ya. Ah, boleh, 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 boleh. Jawabnya lewat chat. Kapan? Kapan lengkap tahunnya? Ah, ayo. Ayo. Maret. Maretnya tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 31. Aprilnya tahun lalu, berarti Aprilnya 2023 ya, 2023 ya, tahun lalu. Hmm. Rosalia Amerika 4 tahun usianya. Ya kapan saya nggak nanya ini? Tahun lahir. Tahun lahir. Tanggal, bulan, tahun.
Padahal tadi itu 4 April 2020. Oke. 40421. Oke. Oke. Ternyata nih nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar nih. Nggak ada yang benar nih. Masih belum benar. Belum akurat. Mendekati benar ada. Mendekati benar. Akurat belum. Ayo dikasih kesempatan. Tanggal-tanggal ini salah semua. Iya, Pak Sarbini 9 Maret, Ibu Ros 3 Maret. Asik. Oke. Ya, jadi sampai dengan yang 16 Februari ke atas sudah salah semua ya. 16 Februari, 4 April, 4 April, 4, wah, 9 April. Aduh. 9 April 2020 ternyata nggak ada yang bisa nebak nih ya. Aduh, kasihan banget nih. Coba dicek lagi ya, di apa di share lagi. Nah, jawabannya ada di sini kalau nggak salah nih. Itu Ini ngopi kalau nggak salah, keempat. jawabannya di sini nih kalau nggak salah. Udah keempat tuh. Ya, lewat. Nah, tuh. Oh, kurang 3 April. 3 April. Jadi nggak 4 ada. April. Udah lewat sehari. Oke, Lewat nggak apa-apa sehari. lah. Baik. Oke, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bang Mersa. Silakan Bang Mersa, tolong dibantu. Mungkin sampai 21 boleh maksimum ya, sampai pukul Ya, 21. Pendengar kemudian berikan kesempatan untuk diskusi tanya jawab ya ataupun paparan. Atau mau di tengah-tengahnya diselingi dengan pertanyaan, silakan. baik, saya siapkan ini materinya dulu. Oh, saya yang bantu. Boleh saya langsung juga boleh biar Oh, pas oke, biar Bapak sih. bisa kendalikan waktu ya. Ya, Oke. baik. Selamat malam semuanya. Eh, Malam ini saya dapat kesempatan lagi untuk sharing tentang mengenal budaya perusahaan. Jadi dalam rangka praktis mentransformasi corporate culture. Nah, kita dalam waktu yang singkat ini akan mengetahui apa sih itu corporate culture karena sangat sering didengar dan katanya perusahaan-perusahaan yang bertahan di masa-masa kritis adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai corporate culture yang kuat. Nah, itu juga dibuktikan pada masa eh, krisis pandemi kemarin, di mana perusahaan-perusahaan yang tidak terhempas gitu ya, yang bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai corporate culture yang kuat. Oke, mari kita lihat eh, perusahaan itu mempunyai mempunyai bangunan ya. Kita lihat kalau bangunan yang fisik yaitu terlihat di depan mata, tapi ada bangunan yang merupakan soft buildingnya sebuah perusahaan itu ya seperti sebuah bangunan perusahaan itu pasti mempunyai fondasi karena kalau perusahaan bangunan tidak mempunyai fondasi pasti tidak kokoh berdirinya. Nah, apa pondasinya? Jadi pada yang paling dasar sekali itu adalah corporate filosofi atau ideologi utama perusahaan yang mengikat tiang-tiang pancangnya yang berupa values atau nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Nah, nilai-nilai ini akan membangun landasan untuk core behavior atau perilaku utama dari insan dan organisasi
perusahaan tersebut. Kemudian di atas fondasi itu berdirilah tiang-tiang utama bangunannya, yaitu berupa subculture. Nah, biasanya subculture itu terdiri dari performance culture atau budaya berkinerja, lalu kemudian budaya memahami risiko dan bagaimana memitigasinya, dan budaya tentang layanan. Inilah yang tiang tengahnya gitu ya, karena semua perusahaan itu pasti bisnis utamanya adalah layanan, meskipun dia memproduksi barang pasti ada layanan di dalamnya. Apalagi yang tidak punya barang pasti itu udah full tentang layanan. Dan kemudian ada budaya entrepreneur di sana. Di sini maksud entrepreneur itu bukan berarti karyawannya menjadi pengusaha semua, tetapi adalah jiwa-jiwa insan di organisasi itu adalah jiwa-jiwa para entrepreneur. Jiwa-jiwa entrepreneur itu adalah orang yang tidak bekerja hanya karena job description-nya dan tidak hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4, tetapi dia bagaikan ikut memiliki perusahaan atau organisasi tersebut. Dan terakhir dan juga paling penting di zaman sekarang adalah budaya pembelajar. Karena kalau kita tidak mau belajar itu akan tertinggal ya, sehari saja tidak belajar kita akan tertinggal di zaman yang eh, digitalisasi dan sangat cepat perubahannya ini. Nah, ini akan mendukung corporate image dan business performance. Corporate image itu ya adalah yang dilihat orang, baik pun orang-orang tersebut belum pernah berinteraksi ataupun bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Dan tentu semuanya itu adalah untuk mendukung bisnis performance atau kinerja bisnis dari perusahaan itu. Sehingga perusahaan itu mampu mencapai sustainable competitive advantage atau keunggulan dalam berkompetisi yang berkelanjutan. Jadi dia tidak hanya berkompetisi mampu dalam setahun, 2 tahun, tahun ketiga turun, tahun keempat tutup. Tapi adalah makanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai corporate culture yang kuat itu rata-rata berumur panjang. Baik, kita bedah satu persatu. Jadi corporate philosophy itu adalah sebuah ideologi utama yang mendefinisikan alasan keberadaan suatu organisasi perusahaan. Corporate philosophy ini menggambarkan apa yang corporate perjuangkan dan mengapa corporate itu ada. Dan corporate philosophy ini merupakan prinsip yang dipegang oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnis yang kemudian dijadikan acuan untuk membangun perusahaannya. Jadi para founder pada saat membangun perusahaannya itu pasti punya kenapa sih apa sih filosofi perusahaan itu didirikan. Misalnya Pak Min juga punya perusahaan, pasti di awalnya dulu tidak hanya sekedar bikin perusahaan, tapi ada filosofi-filosofi mengapa perusahaan itu yang didirikan, bukan perusahaan yang lain. Nah, kemudian corporate filosofi itu harus dipertahankan agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan dan semakin berkembang. Jadi berubah pun zaman, filosofi perusahaan itu biasanya tidak berubah untuk perusahaan-perusahaan yang kuat. Jadi di sini ideologi utama itu mendefinisikan karakter inti dari sebuah organisasi, sebuah identitas yang konsisten yang melampaui produk atau kehidupan siklus pasar, terobosan teknologi, mode manajemen, dan pemimpin individual. Bahkan kontribusi paling kuat dan signifikan dari mereka yang membangun perusahaan visioner itu adalah ideologi utama. Kemudian tadi filosofi perusahaan itu adalah dasar dari perusahaan ya, dasarnya banget dari perusahaan. Kemudian
yang mengikat share values-nya. Apa itu share values perusahaan? Yaitu merupakan nilai-nilai bersama yang menjadi dasar dari setiap hubungan manusia yang bermakna. Kemudian share values itu membawa kita bersama-sama dan membuat kita menjadi sama, di mana nilai-nilai yang sama itu akan membuat kita tetap bersama. Jadi nilai-nilai inilah yang akan membuat kita bersama-sama dan menjadi ada kebersamaan di situ dan membuat kita tetap bersama. Kemudian nilai-nilai bersama itu akan membawa kita kepada tujuan bersama yang dapat meningkatkan kinerja bersama untuk mengembangkan suatu bisnis atau perusahaan. Jadi fondasi yang kuat dari perusahaan itu terdiri tadi dari filosofi perusahaan atau ideologi utama dan nilai-nilai yang dibentuk atau yang ditetapkan ataupun yang disepakati bersama untuk membangun perusahaan tersebut. Nah, kemudian values itu akan menjadi culture seperti apa. Jadi kadang orang salah sangka ketika kita tanyakan apakah corporate culture-nya sudah berjalan, dijawab itu yang di dinding itu ternyata hanya value statement. Jadi value statement itu tidak otomatis menjadi culture karena perlu sebuah proses. Nah, apa saja ya yang membuat prosesnya itu? Ya pertama adalah di tengah-tengah itu simbolnya. Simbol itu berupa value statement yang ditempelkan di dinding atau di flyer-flyer ataupun di web di saat sekarang di zaman digitalisasi ini, dan juga event atau manajemen direction yang memberikan arti sangat berkesan bagi para insan perusahaan. Nah, simbol-simbol ini yang merupakan value statement dari perusahaan itu akan membangun core behavior, yaitu serangkaian perilaku yang dilakukan oleh seluruh insan perusahaan dan mencerminkan value atau nilai yang ditetapkan. Dan tentu harus dilengkapi dengan sistem, yaitu merupakan mekanisme manajemen dalam melakukan perencanaan, eksekusi, kontrol, dan pemberian reward kepada seluruh jajaran organisasi. Jadi corporate culture itu harus mempunyai KVI, Key Value Indicator, yang merupakan bagian dari Key Performance Indicator. Jadi bukan hanya sekedar bayar konsultan mahal-mahal untuk membuatkan value statement, lalu ditempel di dinding, lalu paling direksi cuap-cuap menginformasikannya atau mensosialisasikannya, tapi kemudian setelah itu tidak ada gerakan apa-apa, tidak ada penyesuaian-penyesuaian apapun di dalam perusahaan, ya tentu tidak akan jalan. Lalu kemudian ketika dievaluasi, loh tidak ada perubahan, ya karena memang tidak ada internalisasi dan implementasi yang dilakukan. Jadi intinya culture itu adalah manifestasi dari apa yang benar-benar dihargai, yaitu nilai-nilai itu, apa yang terpenting, dan apa yang orang lakukan untuk menyesuaikan diri, untuk menerima dan dihargai. Nah, kemudian tadi itu akan menjadi corporate image. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar ini, kira-kira ini gambar-gambar siapa? Para pramugari, ya, pramugari dari 3 penerbangan yang berbeda. Nah, walaupun kita mungkin belum naik perusahaan itu, tapi secara ini kita sudah bisa nilai, oh ini pramugarinya perusahaan ini, yang A, yang B ini, yang C ini. Dan kita pun langsung bisa menilai yang bagus tuh yang seperti ini. Walaupun kita tidak pernah naik perusahaan, naik penerbangan itu, atau kita bilang yang itu yang jelek, kan? Kita juga belum pernah naik itu. Nah, itulah terbentuk image meskipun orang-orang belum pernah melakukan transaksi dengan perusahaan kita, ya seperti contoh di penerbangan ini. Jadi saya ini penerbangan, ya, Garuda, lalu Singapore Airlines dan AirAsia. Kalau kita tanya mana yang terbaik di antara ini, orang tuh langsung jawab Singapore Airlines. Padahal dia belum tentu pernah naik Singapore Airlines. Misalnya ada kita tambah lagi
oh yang paling jelek penerbangan L karena derajat delay gini. Padahal dia sebenarnya juga belum pernah naik penerbangan itu. Itulah yang dinamakan image. Nah, kemudian kita dari image itu eh, terbentuklah budaya perusahaan ya. Jadi apa sih sebenarnya budaya perusahaan itu? Ya, budaya itu kan adalah seperangkat nilai-nilai tim ya atau komunitas yang dipelajari menjadi keyakinan, merupakan standar-standar pengetahuan, moral, dan perilaku yang disampaikan oleh individu atau masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak dan memandang dirinya dan yang lain. Jadi misalnya budaya Sunda. Budaya Sunda itu kan adalah bagaimana suatu tatanan kehidupan masyarakat dalam suku Sunda. Bukan budaya Sunda itu tari jaipong, dari itu adalah bagian simbol-simbol dari budaya Sunda. Misalnya. Nah, demikian pula dengan budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu merupakan implementasi dari nilai-nilai atau values di setiap sisi kehidupan kita dalam berorganisasi yang mencakup seperti tadi yang telah disampaikan yaitu perilaku, behavior, simbol, dan sistem. Nah, budaya perusahaan itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang sangat dihargai dan penting sehingga setiap orang dapat cocok, diterima, dan dihargai dalam perusahaan. Nah, mengapa corporate culture itu penting ya? Karena budaya perusahaan itu uh, akan melihat kinerja dan akan menjadikan kepuasan kinerja insan perusahaan dan kepastian tentang penyelesaian masalah berbagai masalah. Itu menurut Kotter. Lalu juga budaya perusahaan itu dan kinerja sangat jelas berhubungan satu sama lain. Jadi budaya perusahaan yang kuat itu akan tercermin dari kinerja yang baik dari perusahaan tersebut. Kemudian insan-insan sebuah perusahaan dengan budaya yang kuat itu akan melaksanakan share values itu tanpa banyak pertanyaan. Jadi ketika ada pegawai baru ataupun insan baru, dia nggak akan tanya kenapa, jujur, mengapa nilainya harus teamwork, mengapa nilainya service excellent misalnya. Nah, karena mereka sudah melihat budaya yang kuat dari perusahaan itu. Kemudian budaya perusahaan itu terkait erat dengan kesuksesan perusahaan. Ini juga merupakan temuan hasil riset pada perusahaan terbaik di Amerika. Nah, ini yang eh, paling kuat ya, bahwa budaya perusahaan itu merupakan hal yang paling sulit ditiru oleh kompetitor. Jadi kalau kita bersaing tadi seperti kata Pak Min, bersaing dari harga, itu gampang sekali ditiru oleh orang lain. Turunkan harga, tapi juga terbatas karena menurunkan harga tentu tidak mungkin lebih kecil dari biaya produksi. Jadi sudahlah cepat ditiru dan tidak bisa terbatas. Misalnya kita jualan 10 rupiah, kompetitor jual 9,5, lalu kita ini 9, ini lagi 8,75, 8,5. Nah mungkin 8,5 itu udah mentok, nggak mungkin lagi kita turunkan karena biaya kita sudah di 8,25. Kalau itu berarti kita turun. Nah kemudian kalau produk, nah produk itu kalau zaman belum digitalisasi dulu butuh waktu 2-3 bulan. Sekarang dalam satu malam sudah bisa ditiru sampai ke kemasannya sampai ke semua tulisannya. Jadi eh, itu sangat cepat ditiru dari sistem, nggak sampai setahun sudah gampang ditiru dengan apalagi dengan zaman digitalisasi dan artificial intelligence sekarang tinggal punya nggak dananya. Tetapi budaya perusahaan itu butuh waktu 7 tahun untuk meniru. Itu baru meniru dan tidak bisa sedemikian gampang di copy paste karena itu mencakup sekian banyak orang, sekian banyak sistem yang terdapat di dalam perusahaan tersebut. Nah, itu adalah hasil dari kajian dan pengalaman-pengalaman konsultasi yang dilakukan oleh Harvard Business School.
Nah, kemudian bagaimana hubungan dalam corporate performance terhadap corporate culture itu? Jadi nilai-nilai dan perilaku itu merupakan bagian vital dari keseluruhan mata rantai kinerja organisasi. Jadi kita lihat di sini yang kuning ini kan adalah awalnya share values. Bagaimana dia menjadi values adalah ketika perilaku individualnya sudah mencerminkan nilai-nilai yang ditetapkan. Dan kemudian nilai-nilai itu sudah melekat di dalam organisasi, baik di dalam perilakunya maupun di dalam aktivitas organisasi tersebut. Jadi kalau dia masih tercerai-berai di antara individu dan belum menyatu di dalam organisasi, itu belumlah menjadi values, masih menjadi share values. Nah, values ini akan membangun sistem bisnis dan mengatur strategi perusahaan sehingga terjadilah performance perusahaan atau company performance yang baik. Nah, itulah yang sebenarnya yang dinamakan corporate culture. Jadi corporate culture itu bukanlah sekedar corporate values yang ditempel di dinding kemudian atau acara-acara yang meneriakkan yel-yel sekedar. Itu hanya sebagai simbol-simbol awal. Jadi corporate values itu merupakan values yang tercermin menjadi business system, strategi, dan company performance. Nah, bagaimana sebenarnya kebutuhan corporate culture itu penting dapat kita dengarkan dalam video berikut ini. If my team's culture isn't to my liking and I do nothing, then I'm saying to others, this is okay. If other people do things that I'd prefer didn't happen and I do nothing, then I'm saying to others that this is okay. the behaviours I accept are what I condone. And behaviours ignored are what I sanction. I want a positive culture. I want a caring culture. I want an achieving culture. but without making changes, The same old culture remains. I've learned that a great culture doesn't just happen. It is the consequence of substantial, dedicated effort. It's the consequence of true leadership. and a genuine commitment to people. I can fight for a great culture by identifying what's right. By living what's right and by helping others do what's right. I can fight for a great culture because I understand That great cultures enable truly great performance. And I know that a great culture is truly worth fighting for. Baik, mungkin itu dulu. Nanti ada 2 slide penutup yang akan saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi. Jika ada pertanyaan ataupun ada tambahan hal-hal lain yang bisa kita diskusikan. Silakan. Oke, kita bisa close dulu ya Pak Iya. Mersa untuk slide-nya biar kita fokus ke ke peserta. Oke. Mungkin slide-nya boleh di close. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Mersa atas paparannya sebagai pembuka tentunya. Apakah ada yang ingin mencoba mendalami atau bertanya terhadap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Mersa tadi tentang corporate culture ya, strukturnya sama apa tadi bangunan piramidanya ya. Oke, silakan. Pak, siapa Pak Sarbini? Ya, oke. Silakan Pak Sarbini. Silakan Pak Sarbini. Terima kasih Pak Mirsa. Materinya cukup bagus. Ada 2 hal yang tertarik saya, Pak. Ya. Jadi yang pertama itu adalah pilar yang
paling kanan yaitu learning culture, Pak ya. Iya. Jadi budaya belajar ini. Setahu saya, sepengalaman saya pada saat saya masih di organisasi, masih di perusahaan, dari tingkat direktur ada 6 direktur itu hanya satu aja, saya sendirian aja yang mempunyai budaya learning culture. Iya. Sedangkan di level junior manager, di 2 level di bawah saya itu dari kurang lebih antara 30-an junior manager dan manager itu hanya 2 orang yang mempunyai budaya learning culture. Itu pun yang satu karena sering komunikasi saya, kemudian akhirnya dia tertular budaya untuk belajar itu. Nah, saya ingin pengalaman Pak Mirsa bagaimana membangun budaya belajar ini, karena pada saat saya utarakan bahwa kita perlu pembelajaran, perlu adanya istilahnya belajar dari data, belajar dari pengetahuan, belajar dari organisasi, itu di tingkat direktur bahkan mengatakan, oh saya gini aja sudah aman, saya gini aja sudah nyaman, sudah merasa tidak perlu belajar, sudah cukup, itu perusahaan pun berkembang. Gitu. Iya. Yang junior manager sama lah seperti itu. Gitu. Jadi itu kaitannya dengan culture pembelajaran. Bagaimana Bapak membangun dari culture pembelajaran ini bisa istilahnya persentasenya ada kecil. Jadi kalau yang persentase tempat saya kan hanya sekitar 3-5% aja gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang filosofi, Pak. Filosofi perusahaan ini kan seyogianya adalah tetap karena dia mempunyai adalah fondasi dari bangunan perusahaan ya. Ya problemnya setelah ada regenerasi, apalagi regenerasi itu kalau kesenjangan antara yang pertama dan kedua itu ataupun pertama dengan ketiga itu mempunyai bentang antara 30, perbedaan usianya 30-40 tahun. Saya pernah diskusi dengan mereka katakan filosofinya harus digeser dong, dirubah dong. Udah nggak cocok sekarang itu. Malah yang muda ini mengatakan, wah bukan zaman lagi itu seperti itu. Jadi filosofinya harus disesuaikan gitu. Ya, apa pendapat Bapak dari seperti ini bagaimana? Kalau kita dulu selalu mengatakan bahwa filosofi yoganya dijaga karena itu adalah fondasi culture gitu. Nah, tapi si dua generasi ataupun generasi yang berbeda antara 40-50 tahun ini mengatakan udah nggak zamannya lagi culture itu harus bergeser gitu. Iya. Ya, ini Pak, gimana Pak pendapat Bapak yang kedua itu? Oke, Pak 2 pertanyaan dulu Pak. Pak Sarbini mungkin Ya. perlu sedikit klarifikasi. Yang dimaksud Pak Sarbini filosofi itu adalah filosofi atau values Pak? Karena itu 2 hal yang berbeda ya. Filosofinya. Atau value perusahaan? Ya filosofi Pak ya. Kalau di perusahaan kita ada filosofi adalah bagaimana perusahaan ini bisa singkatannya gandum atau ada membangun bersama dan istilahnya sejahtera bersama lah, kurang lebih seperti itu. Bersama itu pengertiannya bahkan sampai di masyarakat sekitar waktu itu yang dibangun oleh pendiri gitu. Tapi di anak yang muda, kalau anak yang tua masih bisa menerima itu, anak yang muda mengatakan enggak lah, sudah enggak zamannya gitu. Filosofi ya, jadi bukan values ya? Ya filosofi. Oke. Silakan Pak. Karena lebih mendalam ya. Iya, baik. Jadi malam ini kita untuk menyamakan persepsi kita ya tentang corporate culture itu karena banyak yang pengertiannya yang saya sampaikan tadi, corporate culture itu sebatas value statement. Nah, baik untuk learning culture ini Pak, memang harus dibuat perencanaannya di dalam perusahaan tersebut gitu, nggak bisa ini sendiri ya. Nah mungkin apalagi kalau banyak generasi veteran atau generasi baby boomer di dalamnya, jadi mereka merasa oh enggak, sekolah aja udah ini. Jadi yang diartikan learning itu hanya sekolah gitu kan. Padahal kan belajar itu
ya kalau menurut orang Sumatera alam terkembang menjadi guru kan gitu. Nah kalau sekarang kan dengan zaman digitalisasi itu setiap hari kita dijami oleh berbagai pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar ya kita akan tertinggal kan. Seperti ChatGPT itu kan baru ini November 2023. Begitu Februari 2024 semua orang sudah pakai. Kalau kita nggak mau belajar itu ya kita akan tertinggal. Nah, apapun. Jadi perlu di situ dibuat juga di dalam perencanaan perusahaan itu ada yang namanya knowledge management system. Jadi untuk bagaimana semua itu belajar. Jadi dalam KPI perusahaan itu juga ditetapkan misalnya di dalam setahun minimal pegawai itu mendapat 2 kali training atau pendidikan. Kan kadang-kadang kan dihambat oleh atasannya kan. Nah, kalau atasannya menghambat itu akan mengurangi nilai atasannya. Nah, seperti itu perlu disusun gitu sehingga learning culture itu juga terbentuk di dalam perusahaannya. Kalau yang pertama nih udah jelas Pak. Sebelum saya yang pertanyaan kedua. Ya Pak, lanjutkan aja dulu Pak. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, filosofi perusahaan itu yang namanya filosofi kan ya harus bertahan. Nah, kalau perlu dirubah itu ternyata misalnya udah sekian tahun perusahaannya nggak berhasil gitu. Mungkin ada yang salah dalam filosofinya. Misalnya contohnya Astra. Astra itu kan punya filosofi perusahaan catur dharma yang dibangun dari zaman masih dimiliki oleh keluarga William Suryawijaya. Tapi sampai sekarang itu masih dibeli oleh perusahaan oleh investor yang memiliki Astra itu sampai sekarang, dan dengan itu dia terus berkembang gitu dengan catur dharmanya. Jadi kalau mungkin boleh dirubah bisa aja karena dilihat setelah dilakukan evaluasi filosofi perusahaannya itu malah menghambat pertumbuhan perusahaan. Tapi kalau sudah terbukti dia bertumbuh ya jangan dirubah. Nanti kalau dirubah malah bisa malah menggoyahkan perusahaan itu seperti yang terjadi dengan Citibank gitu kan. Dengan dulu dia begitu itu dengan dia rubah ininya karena berubah pemilikan, ternyata kan kita lihat Citibank itu dulu bank yang sangat kuat, sekarang ketika terjadi bermacam-macam peristiwa sekitar 10-15 tahun yang lalu kan goyah, sampai sekarang mereka susah untuk kembali lagi ke performance semula yang sudah ratusan tahun bertahan. Seperti Unilever, dia kan bertahan terus dengan filosofi yang sama meskipun dalam implementasinya di tiap negara itu berbeda, tapi filosofi dan values-nya tetap sama. Nah, jadi memang nggak kalau mau merubah, apakah perusahaannya memang buruk, baru dirubah. Kalau perusahaannya sedang bagus-bagusnya ya jangan dirubah filosofinya gitu. Enggak sih, jadi kalau perusahaan sih tumbuh terus Pak ya. Cuma Iya. dalam artian si anak muda ini kata-kata yang filosofi yang ada yang sudah terpatri itu dia merasakan bahwa itu nggak zaman lagi gitu loh Pak. Jadi Ya kan harus dilakukan asesmen kenapa tidak zamannya lagi, apakah memang jadi menghambat gerak perusahaan kan gitu. Kalau perusahaannya bertumbuh kan berarti tidak menghentikan ada masalah di dalam filosofinya kan gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, saya coba sedikit menanggapi Pak Mersa, Pak. Iya. Saya khawatir saja terjebak pemahaman filosofi tadi dengan value itu loh. Makanya saya coba dari awal mempertanyakan. Sebab kalau di dalam konteks yang lain itu kan seperti etika dengan etiket gitu. Itu kan dua hal berbeda gitu loh, dua berbeda. Contohnya mungkin begini. Etika berkendaraan itu adalah harus harus hati-hati, itu kan etikanya, tidak merugikan atau membuat orang lain menjadi celaka. Nah, itu kan
filosofi atau etika berkendara yang baik. Nah, ketika masuk ke dalam etiket, nah etiket ini kan sangat situasional. Kalau ingin berkendara dengan baik, tidak merugikan atau mencelakakan orang lain, contohnya itu kan. Kalau di Indonesia, pengertian ini kan bisa contoh etiketnya adalah jangan Anda menyalip dari kiri, kalau menyalip itu dari kanan, gitu loh. Itu kan etiketnya ya. Nah, tetapi kalau di luar negeri yang jalurnya adalah jalur kanan, kan nggak kepake itu istilah yang di Indonesia. Anda dilarang mendahului dari kanan, harus mendahului dari kiri, gitu contohnya. Itu kan etiket gitu ya. Tapi etikanya mengendarai kendaraan dengan aman, tidak merugikan orang lain, kan itu sebuah yang sangat umum. Di negara manapun berlaku itu gitu. Demikian juga kalau kita bicara bisnis yang benar itu adalah Anda tidak ngemplang, harus jujur, gitu ya, trust. Iya. Kemudian itu kan sebetulnya etika bisnis, filosofinya kan seperti itu gitu. Iya. Tapi pengertian begitu turun ke strategi-strategi, nah itu kan bisa saja saya tidak akan ngemplang, tapi kredit saya mau jadi 30 hari, pengen jadi 60 hari atau 70 hari gitu loh. Nah, sedangkan perusahaan negara lain atau perusahaan lain kan bisa berbeda, bahwa Anda tuh harus cash gitu. Contohnya dari gitulah. Nah, itu kan Iya. sebetulnya lebih ke arah bukan lagi filosofi kalau yang teknis tadi, tapi kalau Iya, itu masalah teknis. Kalau ini kan masalah filosofinya. Jadi kalau filosofi itu ya nggak bisa dirubah-rubah gitu kan. Itu adalah iya, makanya ya bagaimana bisnis dulu itu harus founder jujur. mendirikan itu, apa sih tujuannya kan, pasti punya tujuan, bukan hanya sekedar mencari untung yang setahun gitu kan. Kan banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang startup gitu kan setahun. Atau begini Pak Sarbini, dengan kasus ini jadi menarik. Kasus ini apa yang tertuang tadi yang dengan kata gandum singkatannya apa itu apakah betul filosofi atau itu malah jadi value itu tuh sebetulnya. Nah, itu yang kan perlu dikaji. Kata-kata gandum itu ada values perusahaan atau filosofi perusahaan. Karena kalau contohnya beginilah, saya Garuda Food, dia filosofinya adalah tidak akan berbisnis makanan. Dia kan distributor makanan dan produsen makanan. Dia tidak akan membuat produksi atau menjadi distributor dengan makanan yang ada nyawanya. Filosofi, Pak. Jadi gandumnya itu gerakan bersama dalam usaha membangun. Nah, setelah itu dijabarkan, membangun itu adalah membangun di internal dan membangun eksternal termasuk lingkungan, betul, Pak. Itu filosofinya ya. Filosofinya, jadi gerakan bersama dalam usaha membangun. Nah, uraiannya ya tadi berkaitan dengan membangun pertumbuhan untuk internal maupun prestasi masing-masing maupun masyarakat sekitar. Itu penjabarannya itu. Nah, namun si anak yang lebih muda lebih Pak, istilahnya kalau yang generasi dulu lebih care terhadap lingkungan itu loh. Kalau yang generasi sekarang yang penting untung gitu loh. Nah, itu yang saya tangkap gitu. Jadi memaksimalkan profit itu yang anak mudanya berbicara seperti itu. Ya, gitu, itulah makanya yang terjadi pada startup itu, Pak. Jadi setahun moncer, 2 tahun udah mulai tidak berkembang, tahun ketiga menurun, tahun keempat tutup karena ya tidak memakai filosofi yang benar dan values-values yang tepat gitu, sehingga hanya mencari keuntungan jangka pendek. Nah, biasanya keuntungan jangka pendek itu yang nggak bertahan lama gitu karena nggak ada nilai-nilai yang ada di sana. Oke, sudah clear ya? Ya. Oke, boleh dilanjut Pak Mersa, boleh dilanjut yuk. Ya, yang lain tadi saya udah ini, kalau Pak Sarbini masih ada. Yang lain dulu, Pak. Ya, silakan yang lain. Bu Rosalia. Maksudnya dituntaskan dulu Pak Mersa, dituntaskan baru buka lagi tanya jawab? Enggak, tanya jawab tentang ini nanti saya tinggal itu di penutup untuk kita bagaimana ke depannya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada saya coba
menyoroti saja. Pak Mersa tadi kan ada values paling bawah dasar, kemudian muncul ada 5 pilar ya. Iya, Corporate. Pilar pertama adalah performance culture, kemudian ada kedua risk culture, ada service culture, ada apa entrepreneurs culture dan learning culture. iya, Betul ya. Nah, iya, saya melihat kelima-limanya ini mungkin nuansanya lebih terhadap internal. Kalau saya tidak salah, mohon nanti bisa dielaborasi. Terhadap internal ya, nuansanya itu ya. iya, Learning kan bagaimana karyawan ini mesti menjadi karyawan pembelajar, gitu, kira-kira gitu iya, ya. Oke, iya, performance culture bagaimana kita tuh bekerja harus mencapai target atau objektif yang ditentukan, gitu. Punya risiko rendah di dalam berbisnis gitu. Apakah tidak boleh atau memang atau apakah kurang tepat kalau bisa dikatakan gitu, ada aspek culture yang ke eksternal perusahaan. Jadi ini kalau ini kan limanya lebih banyak ke internal perusahaan semua lima-limanya. Eksternal perusahaan tuh artinya kan apakah kerja culture-nya itu contohnya adalah apa ya? Kemitraan contoh. iya, Jadi artinya kan bagaimana kita menjadi sebuah perusahaan yang memiliki sebuah kemitraan yang sederajat atau selevel, tidak menindas, kira-kira begitulah ya kan, iya. artinya kan sederajat itu. Itu values-nya, Pak. Oh, Iya. Jadi kan dasar-dasarnya. Jadi kita misalnya values-nya apa? Misalnya sekarang kalau BUMN kan diseragamkan ya menjadi akhlak. Akhlak itu ya. kan ada amanah, ada kolaborasi dan segala macam. Nah, itu kan adalah nanti bagaimana hubungannya antara internal dan eksternal sehingga nanti menjadi image dan apa namanya bagaimana image dari orang-orang di luar dan juga persepsi dari para stakeholder-nya atau orang-orang yang berkepentingan Oke. di dalam itu. Apakah tidak bisa? Kalau gitu pertanyaannya saya dibalik. Apakah tidak bisa dibuat sebagai kemitraan? Itu artinya kan fair play culture gitu. Kan artinya kultur yang selalu fair gitu loh. Bisa aja Pak, itu kan contoh aja tadi 5 pilar itu. Jadi Oh, iya, itu rata-rata umumnya ada itulah gitu untuk di zaman sekarang itu ada tentang dimanapun juga kan kalau orang nggak punya culture untuk kinerja ya nggak akan jalan deh kan. setuju, Kemudian setuju. ya risk nggak ada risknya ya nggak mungkin kerja. Iya, Apalagi kalau itu seperti bank, rumah sakit yang pernah saya iya. itu di situ apalagi rumah sakit nggak ada tentang risknya sama sekali, tuh orang meninggal kan salah-salah suntik itu tuh. Kalau bank kolaps bisa ini. Kalau bank sekolap-kolapnya masih nggak ada nyawa. Kalau rumah sakit, nah seperti itu. Kalau pabrik juga kan nggak ada risknya ya tangan terpotong itu segala macam Nggak, kan akan itu. saya nggak ada objection dengan yang 5 tadi. Nggak ada objection dengan yang 5 Iya. tadi. Nah, Maksudnya, jadi minimal ada 5 itu. Jadi misalnya mau tambah fair play atau apa ya lebih bagus. oke, oke. Kalau gitu sudah terjawab. Mau Nah, tambah fair tetapi play. memang beda antara yang dimaksud Bapak pertama itu values gitu kan. Values itu adalah ya ada values-nya kemitraan, ada values-nya eh, kerjasama yang kuat, ada integrity, ada tentang leadership, macam-macam lah sesuai dengan ininya perusahaan itu masing-masing gitu. Oke, oke. Ya. Oke, oke. Nggak bisa saja apa bisa nggak apa yang satu tadi kulturnya adalah kultur kita adalah budayanya budaya hijau contohnya green cultures. Nah, ini Iya, apakah itu menjadi sebuah hanya values atau itu bisa dimasukkan bisa sebagai menjadi culture itu Pak. Iya, zaman sekarang ya berarti kan budaya yang berkelanjutan dan semua hijau. Iya, bisa. bisa juga ya. Oke, kalau gitu Iya, clear. Karena saya menyorotinya tadi aspeknya kelima itu kok kelihatan lebih ke arah ke mana internal semua, tapi aspek eksternal itu tidak dibuat sebagai culture itu, tidak dibuat sebagai. iya. Jadi kan kalau yang menyamakan ke internal, eksternal itu kan misalnya tadi budaya hijau ya, keberlanjutan. Itu kan berarti harus dijalankan dulu oleh orang-orang yang di dalamnya gitu. Jadi kan itu maksudnya budaya itu yang harus dijalankan oleh semua insan di perusahaan itu. Bukan
yang harus dijalankan oleh orang yang di luar, tapi dia berkaitan, misalnya kan tadi budaya hijau itu kan akan berkaitan dengan di luar sehingga bumi ini semakin baik, semakin itu yaitu pengembangannya gitu Pak. Ya, ya. Ya, oke. Ya. Baik. Yuk, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Silakan kalau ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang ingin didalami atau bahkan mungkin pendapat, bukan pertanyaan ya. Iya, boleh. Binder ya. Oke, baik. Kalau nggak Mungkin ada, kalau tidak ada kita bisa ya saya tambahkan Iya. aja dulu bagaimana kita tadi kan udah 7 langkahnya kita membangun corporate culture itu sehingga menjadi sustainable competitive advantage. Kan tujuan akhirnya itu adalah menjadi sustainable competitive advantage. Jadi nggak berguna macam-macam acara dilakukan dan segala macam, tapi tidak tercapai tujuan bisnisnya gitu. Dan bisnis yang berkelanjutan itu tadi, jadi bukan hanya setahun 2 tahun, misalnya seperti di bank gitu kan, tahun ini semua karena baru jor-joran mencairkan kredit, jadi keuntungannya juga terlihat karena ada provisi dan administrasi, tahun kedua macet semua, tahun ketiga ini tutup gitu, dilikuidasi. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi memang dia harus berkelanjutan. Jika ini mungkin saya bisa tambahkan dulu. ya silakan Pak. Baik, jadi bagaimana di dalam kita mengimplementasikannya. Jadi peran corporate culture itu ada dua sisi ya. Jadi kita lihat dari pembangunan budayanya dan pembangunan bisnis yang harus dijalankan secara seiring. Jadi budaya perusahaan itu tadi kan core values-nya itu atau share values-nya itu, value statement-nya itu adalah untuk membangun core behavior dari para insan dan organisasi perusahaan itu. Nah, di situ harus terlihat dari dalam bisnisnya, dalam tujuan bisnis, prioritas maupun inisiatif bisnis. Nah, values itu akan jalan jika ada keyakinan terhadap nilai-nilai yang diusung tadi gitu. Nah, itu terbentuk di dalam budaya sebagai manajemen belief, dan di bisnis itu adalah menjadi strategi-strategi bisnisnya. Jadi tercermin menjadi strategi-strategi bisnis. Dan barulah kemudian share values tadi menjadi core behavior atau tingkah laku utama dengan manajemen belief-nya sehingga menjadi values. Nah, values itu adalah pengejawantahan dari visi dan misi perusahaan. Nah, hal-hal ini akan dipengaruhi kondisi eksternal maupun kondisi internal, yaitu bagaimana kondisi lapangan kerja yang ada di dalam bisnis tersebut. Kemudian sejauh mana ekspektasi pemegang saham terhadap bisnis tersebut. Kemudian juga bagaimana kondisi bisnis tersebut pada saat ini. Kan tiap-tiap perusahaan itu punya bisnis, core bisnisnya apa, dan bagaimana kondisi bisnis itu pada saat itu akan mempengaruhi budaya dan bisnis perusahaan yang terjadi. Kemudian bagaimana juga kondisi konsumen dan kondisi kompetisi. Nah, untuk implementasinya bagaimana proses untuk menyusun corporate culture itu? Jadi perlu dilakukan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus, yaitu untuk
menyusun peta kebutuhan internalisasi melalui analisa harian pegawai, bisa melalui fokus group discussion. Kemudian dari hasil peta itu kita dapat menyusun strategi untuk membentuk tim kerja, berbagai macam workshop, lalu membuat programmatic dan program customize. Apa beda programmatic dan program customize? Programmatic itu adalah program yang berlaku secara nasional untuk perusahaan itu pada semua level pegawai, semua divisi dan semua cabang. Sementara kalau yang customize itu nilainya tetap sama, tapi ada hal-hal tertentu yang pengaruhnya beda antara misalnya unit marketing dengan unit accounting, itu pasti akan berbeda cara menerapkan misalnya nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran itu kan di antara marketing dan itu cara-cara melakukannya tentu beda, nilainya tetap harus sama. Itu adalah yang misalnya customer satu di satu daerah dengan daerah lain menerapkan kerjasama itu mungkin akan berbeda. Itu perlu programmatic yang dilakukan. Atau misalnya perusahaan itu internasional, misalnya Unilever, antara Unilever di Indonesia dan di Inggris atau di Belanda mungkin ada perbedaan-perbedaan program yang terjadi, tetapi nilainya tetap sama. Nah, dari evaluasi itu setelah menyusun peta dan menyusun strategi, dilihat akan adakah filling the gap-nya. Nah, untuk memenuhi gap-gap itu agar selaras, itu dilakukanlah berbagai training berkelanjutan, kemudian melakukan program nasional atau programmatic tadi, kemudian juga melakukan program-program lokal yang secara customized. Kemudian setelah program-program itu jalan, dilakukan juga evaluasi program serta memantau feedbacknya. Nah, evaluasi program itu harus disusun dari awal, jadi bukan nanti udah jalan baru di ini. Jadi tahu targetnya apa, tujuannya apa, sehingga jelas KPI dan KVI-nya. Dengan melakukan pengukuran key value indicator yang merupakan bagian dari key performance indicator. Nah, setelah kita mampu melakukan filling the gap-nya ini, kemudian dilakukanlah pemeliharaan dengan menyusun materi-materi implementasi budaya bersama unit-unit kerja terkait, lalu membuat video-video kompilasi pidato direksi terkait budaya perusahaan dan kinerja, sehingga orang selalu ingat gitu kan. Jadi kalau ada pidato-pidato penting para direksi itu perlu direkam, sehingga itu perlu diulang-ulang untuk didengarkan. Kemudian dengan melakukan sosialisasi budaya oleh direksi terhadap division head, general manager, dan dilanjutkan ke unit kerja di bawahnya. Nah, kemudian kita akan lakukan re-energize program dengan mengelola dan mengevaluasi program-program pengembangan berkelanjutan. Jadi dari program itu juga kita dapat lihat apakah program itu jalan atau jalan tapi tidak sesuai, atau memang malah merusak gitu. Jadi kalau dia jalan dan sesuai itu perlu dilanjutkan. Tapi dia sesuai tapi belum jalan, berarti perlu perbaikan dalam melakukan implementasi. Tetapi program itu justru malah menghambat atau merusak, ya harus dihentikan. Nah, bagaimana roadmap dalam melakukan pembudayaan corporate culture itu adalah kita dengan melakukan kembali redefinisi ataupun penguatan dalam corporate fundamental kita. Nah, pada tahap pertama adalah kita bisa melakukan perumusan corporate values, atau kalau sudah ada itu bisa melakukan evaluasi terhadap perumusan corporate values itu, dan kemudian dilakukan new values kick off-nya. Jadi dilakukan kick off bahwa kita memulai nilai-nilai yang baru atau nilai-nilai lama yang direvisi, atau tetap melakukan nilai-nilai lama dengan melakukan program-program baru. Dan kemudian dilakukan sosialisasi dan internalisasi corporate values-nya. Jadi jangan hanya berhenti di sosialisasi, tapi harus berlanjut di internalisasi sehingga semua orang paham
apa itu corporate values-nya dan mampu untuk menjalankannya sebagai perilaku utama mereka. Dan sehingga dengan demikian akan terjadilah implementasi corporate values menjadi corporate culture, tidak hanya sebagai hiasan dinding ataupun sematan pada web. Dan tahap keempat dilakukanlah berbagai improving system terhadap corporate culture, sehingga kita mampu menjadi sustainable competitive advantage. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan, atau pendapat atau yang lainnya. Jadi ini adalah tentang saya, sudah biasa sudah disampaikan juga, atau lebih jelasnya bisa ketik di Google Merza Gamal, insya Allah tuh akan keluar berbagai keterangan tentang saya. Dan ini beberapa buku yang sudah saya tulis, sebagian terkait tentang corporate culture. Dan ini beberapa perusahaan yang pernah saya dampingi dalam pembangunan corporate culture. Oke, luar biasa ya Pak Gamal. Baik, saya berikan kesempatan kembali untuk Bapak Ibu semua yang ingin coba memahami lebih dalam. Silakan. Selamat malam Pak Min. Oh, ini Pak Gusdek nih suaranya nih. Iya, Pak maaf Pak. Suardika. Saya di Sanur Bali Pak. Iya, Sinyalnya kurang bagus. hati-hati itu di sana suka banyak aliran-aliran sesat. Baik. Boleh bertanya Pak Min? Ya, silakan Pak Gusdek ya. Ya, bukan bertanya, sharing. Selamat malam Pak Merza. Iya, Salam kenal Pak. Suardika nih, IB Suardika. Suardika, Pak Iya. Surdek ya. Ya, jadi sharing-sharing. Saya tadi barusan melihat corporate values ini, malah saya kembali lagi ke slide yang tadi, yang dua, values dengan visi misi. Satunya budaya yang paling bawah, yang satunya bisnis. Nah, Iya. sehingga saya bisa melihat budaya atau culture ini justru memperkuat corporate-nya gitu. Iya. Tapi kalau ada visi misi tentang bisnis, nah justru bisnis ini berjalan seiring sejalan kuatnya budaya yang dibangun di perusahaan. Jadi corporate ini kuat keduanya. Kenapa? Bisnis jalan karena sudah ada visi untuk cita-cita jangka panjangnya, jangka pendeknya apa yang diinginkan oleh misinya ini, apa yang diinginkan oleh konsumennya. Nah, sehingga di sana kan saya lihat ada strategi, tujuan, prioritas, inisiatif. Nah, jadi justru di dalam satu sisi ini, misi itu mengakomodir segala kebutuhan, keinginan si konsumennya. Itu bisnisnya kuat. Nah, sehingga di dalam menjalankan corporate ini kan biasanya ada silo-silo, gesekan-gesekan antara perilaku-perilaku dari karyawan. Nah, sehingga dengan budaya inilah yang akan dinetralisir. Nah, sehingga dengan budaya ini kayaknya dengan corporate values ini luar biasa, sehingga jalan kedua-duanya. Kadang-kadang bisnisnya yang nggak jalan, corporate-nya masih hidup, apa istilahnya. Saya sering melihat di dalam era sekarang kan keduanya harus jalan. Itu Pak Merza. Iya, benar Pak. Tidak salah menangkapnya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang kuat, yang dalam kuat mampu menghadapi berbagai krisis, ya karena dia mempunyai budaya perusahaan yang kuat gitu. Jadi ya pada saat krisis kan pasti turun, tetapi dia tidak sampai terhantam yang sekuat yang perusahaan yang tidak punya budaya perusahaan yang kuat. Nah, kalau budaya perusahaan itu harus dibangun dari awal. Jadi startup yang tidak memperkuat dirinya dengan budaya perusahaan, ya kita lihat banyak berguguran kan, di tahun ketiga mereka berguguran gitu. Ini Pak Gusdek ini kelihatan cuma jidatnya doang. Kurang turun kameranya.
Dia kameranya kurang turun nih, kurang. Ya tadi ini Pak. Nah, itu dia. Ganteng banget ternyata. Silo tadi Silo. Sekarang duduk sekarang. Sehat-sehat, Pak. Ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangan, komentar, silakan. Yuk, lanjut. Ada? Ya, kalau nggak ada dari saya, Pak. Oke, Iya, Pak. silakan. Pak Sarbini lagi. Saya Monggo, Pak. tertarik di transformasi, Pak ya. Jadi awal tahun 2000-an itu kan ada transformasi di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan saya, dari sistem kerja yang istilahnya tidak ditopang digital ke sistem kerja dengan digitalisasi. Iya. Nah, disitulah terjadi masalah pada saat itu adalah manusia-manusia yang tidak mau berubah, gitu, tidak mau mengikuti perubahan. Gitu ya. Jadi, wah saya sudah tua, saya tidak bisa lagi belajar macam-macam gitu ya. Akibatnya bahkan di salah satu perusahaan besar di Malang saya pernah lihat itu jumlahnya cukup banyak juga itu yang akhirnya harus tersingkirkan dalam arti pensiun dini dan macam-macam gitu. Kondisi transformasi yang seperti itu menurut Bapak bagaimana? Adanya korban-korban daripada perubahan budaya itu. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin landasannya itu nggak terlalu kuat, Pak ya. Jadi sehingga semua tidak memahami mengapa terjadi transformasi tersebut gitu kan. Nah, kalau itunya kuat, biasanya meskipun usianya lebih tua atau apa, mereka akan menjalankan bersama-sama. Tapi memang speednya antara yang muda dan tua mungkin berbeda, tetapi ininya masih sama. Nah, dan juga yang perlu diingat, kadang orang antara perubahan digitalisasi itu ada yang tidak tepat juga. Jadi mereka seolah-olah transformasi digitalisasi itu hanya merubah sistem dari membeli sistem dari manual menjadi digital, dan tapi tidak dalam budaya kerjanya. Jadi sehingga perubahan digitalisasinya itu banyak yang sia-sia, membeli terlalu mahal dan segala macam, tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan budaya perusahaannya. Nah, itu yang sering terjadi, sehingga yang sering terjadi adalah pembelian peralatan digital tetapi tidak terjadi transformasi digitalisasi gitu. Nah, itu yang perlu dilakukan dari awal ketika kita kick off mau membangun budaya yang baru gitu ya. Tapi budaya yang baru itu ya bisa dari nilai-nilai yang lama yang ternyata belum dijalankan, atau memang bisa memang perlu nilai-nilainya itu yang dirubah. Tapi dari pengalaman saya sebenarnya bukan nilai-nilainya yang perlu dirubah, tetapi bagaimana sistem dan program kerjanya yang dijalankan sehingga nilai-nilai itu benar-benar terinternalisasi dan terimplementasi. Sehingga tadi seperti Pak Suardike bilang, tidak terjadi silo-silo, tetapi harus bagaimana mereka mampu melakukannya semua secara holistik. Nah, itu berarti kan perlu di atasnya dulu yang kuat, di antara BOD-nya yang kuat, kemudian sistem SOP dan SE segala macamnya itu harus dibangun sedemikian kuat, lalu juga sistem-sistem kinerjanya juga harus dibangun secara kuat gitu. Oke. Oke, makasih Pak. Oke, sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, Pak. Oke. Karena sekali lagi yang sering terjadi itu mereka sudah menganggap dengan adanya value statement itu ternyata itulah budaya perusahaan, tapi belum pernah dilakukan internalisasi, belum pernah dilakukan assessment dan segala macam, kemudian sistem kerjanya juga nggak ada, itu hanya sebagai hiasan dinding, ya nggak akan jalan meskipun bayar konsultan yang bikin value statementnya itu sampai miliaran kadang-kadang. Ya, mungkin yang sering ditemui itu kadang-kadang di kantor itu kan budaya apa? Budaya bersih gitu ya, slogannya itu bersih.
tapi ketika nyari apa namanya tempat Toilet kotornya karena setengah mati itu. Nyari iya, tempat sampah dalam satu ruangan nggak nggak ada ketemu. tempat sampahnya. Iya. Padahal ditekankan supaya budaya bersih. Jadi kalau tisu habis dipakai sebaiknya ditelan gitu ya, jangan dibuang. Loh, nggak ada tempat sampahnya Ya, gimana? atau tadi kan budaya hijau, tetapi yang disuguhkan air dalam kemasan gitu. Ya, Ya. nah, itu Harusnya kan contoh. disiapkan tumbler-tumbler gitu kan. Ya, sepakat Iya. itu terjadi Ya, dan termasuk itu juga kadang-kadang contohnya misalnya. ada yang lucu tuh ini loh. Budaya ingin apa budaya karyawan itu adalah aset gitu ya. Kira-kira kan begitu. Continuous improvement gitu. Iya, Nggak ada budget training. iya, Nggak ada posnya itu. Budget training kok nggak ada posnya itu berapa? iya kan harusnya Seperti seperti kalau apa? perusahaan-perusahaan itu dia mereka rata-rata minimal 2 kali setahun karyawannya dikirim untuk ikut pendidikan gitu kan. Ya ada yang frekuensi, tapi kalau dari segi accounting mungkin kontrolnya kan dari uang ya. Kalau accounting Iya. mau 10% dari Iya. overhead, 10% dari gaji itu biaya training. Iya. Mau sekian persen dari Di bank itu kan 5% dari biaya tenaga kerja itu merupakan biaya training. ya gitu contoh ya kan kayak gitu loh. Nah ini kadang-kadang ditanya kayak kemarin saya ketemu terus anggarannya di mana? Wah anggarannya mesti lapor bos. Ya gimana mau Lapor, terjadi bos. learning culture-nya. Jadi ini manajemen by mood jadinya ya. Sedangkan udah ada dananya aja belum tentu langsung terbangun learning culture. Iya, betul. Oke, ya itulah serba-serbinya dunia. Kalau nggak seperti begitu kan konsultan nggak laku. Baik. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada lagi, kalau tidak saya serahkan ke Pak Min. Oke, baik. Kalau nggak ada, ya oke kita closing ya. Yang pasti bahwa ada beberapa poin tadi yang saya lihat memang untuk menciptakan sebuah kultur budaya itu diawali ya perlu memiliki sebuah value yang kuat, kemudian ditambah dengan fondasi-fondasi atau tiang-tiang lah ya, pilar-pilar mungkin lebih tepat pilar-pilar. Nah pilarnya itu tergantung tadi kalau Pak Mersa bilang minimum ada 5 pilar, tapi sebetulnya kita tidak terikat dengan 5 ya, boleh ditambah pilar-pilar lain yang dianggap perlu dan dianggap mendukung di dalam corporate culture tersebut. Kira-kira poinnya begitu. Terus kedua juga bahwa corporate culture itu bukan hanya sekedar slogan atau tinta emas yang digoreskan di dinding, kemudian dihafal dan ketika pagi kemudian kita bicara yel-yel, tetapi perlu juga langkah eksekusi nyata konkret sehingga itu menjadi budaya. Karena pengertian budaya itu adalah inisiatifnya dari atas, ya karena mulai dari pimpinan puncak yang nyediain duit. Ya, harus jadi contoh. Contoh itu adalah memang inisiatornya adalah dari atas. Tetapi pengertian budaya pasti itu menjadi sebuah budaya kerja, harus jadi bottom up ya, bottom up. Iya. Inisiatornya adalah top down, tapi eksekusinya adalah bottom up ya. Iya. Begitu ya poinnya. Dan kemudian juga 3 hal yang sangat penting dari diskusi kita bahwa corporate culture atau tadi filosofi itu sebetulnya itu lebih saya bisa menganggap itu sebetulnya sebuah pakem ya yang nyaris hampir jarang diubah, bukan saya tidak mengatakan tidak boleh ya. Oke, jarang diubah. Jadi yang berubah itu adalah sebetulnya kan bisa value-nya berubah, bisa visi misinya berubah, strateginya berubah, bahkan sampai goal-goalnya berubah. Ya itu yang bisa dilakukan. Oke, demikian diskusi kita malam ini, sesuatu hal yang sangat menarik. Semoga ini menjadi sebuah bahan kajian dan bahan PR buat kita semua yang memiliki perusahaan, baik sekecil apapun, kira-kira corporate culture itu tetap perlu dilakukan. Baik, selamat malam. Terima kasih Pak Mersa. Terima kasih Pak Mersa. Terima kasih Pak Mindi, Pak Suartika. Ya, semuanya. Terima kasih Pak Pak. Sarbini. Ilmunya. Ya, tinggal Pak Gusdek nih kapan nih mau ini lagi Kasih ya. meluncur. Iya, masih PP terus ini ke Bali, Malang. Pak. Kalau gitu, kalau alasannya itu baik, kalau gitu ke Balinya saya wakilin aja. Siap. Tinggalnya di Bali apa di Malang, Pak? Di Malang, Bapak. Di Malang, Pak.